Oke, Bu Mita, ini ada sesuatu yang aku mau bahas nih, mungkin ini sedikit menarik juga. Ini tentang pemanfaatan energi terbarukan dalam penekanan terhadap climate change. Nah, jadi gimana sih implementasi pemanfaatan energi terbarukan tersebut di Indonesia saat ini, dan mungkin edukasinya mengenai pemanfaatan energi terbarukan itu apakah sudah berjalan dengan baikkah atau masih kurang awareness-nya atau gimana? Boleh Bu, silakan. Jadi ini kalau kita kaitin, tadi saya ngomongin tentang NDC ya, dokumen NDC ya, jadi Nationally Determined Contribution gitu yang dibikin sama Indonesia dalam rangka mematuhi si Paris Agreement tersebut. Nah, di dalam dokumen NDC itu Indonesia sendiri udah punya target gitu ya, target untuk mengurangi si emisi dari sektor energi. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya itu adalah dengan mencampur. Ya, jadi supply energi yang awalnya dari energi fosil kita campur dengan energi terbarukan. Gitu. Nah, bagaimana targetnya? Targetnya itu adalah 23%, minimal 23% dari di tahun 2030 dan 31% di 2050. Jadi energi terbarukan itu diharapkan itu porsinya adalah segitu. Gitu. Nah, di sekarang sendiri Indonesia sendiri berapa sih yang diterapkan gitu ya? Sekarang statusnya di data PLN tahun 2020 itu 11%, baru 11%. Nah, ada apa sih energi terbarukan Indonesia? Itu ada yang berasal dari solar, ada berasal dari bayu itu angin, ada berasal dari geothermal, ada yang berasal dari baterai, ya kan? Ada yang berasal dari biomas, ya kan? Nah, tapi gini, despite of cuma 11%, potensi kita tuh gede banget. Kita bisa supply adalah 400 sampai 500 gigawatt. Ya, jadi itu kalau melihat itu ya itu udah sesuai sama target. Kita bisa kok mencapai target dengan potensi yang ada. Tapi penerapan energi terbarukan itu dalam implementasi di lapangan itu punya tantangan, yaitu intermitensi. Jadi gini, renewable energy itu kan kita berasal dari alam ya, 100% berasal dari alam ya. Misalnya kita ambil contoh energi yang berasal dari surya, matahari. Kalau lagi musim kemarau, average gitu kan. Kalau musim hujan kayak sekarang, ya udah. Gimana, orang kita kan tergantung banget dari musim, ya nggak sih? Jadi kita intermitensi itu tuh nggak bisa di-cover sama jaringan listrik kita, makanya agak susah untuk 100%. Kenapa? Karena ya kita masih bergantung sama alam. Kita di negara tropis ya pasti ada musim hujan, ada musim kemarau, ya nggak sih? Itu jadi itulah tantangannya. Tapi tetap ada solusinya. Solusinya itu adalah kita ada storage system. Nah, storage systemnya itu dalam bentuk baterai. Jadi kalau misalnya lihat kebetulan saya nih mau punya rumah nih sekarang. Pakai panel atau? Nah, pingin pakai panel. Nanya-nanya dong ke ESDM gitu. Kira-kira nih gimana nih, ada insentif nggak lain-lain? Ternyata itu ada yang pakai baterai. Jadi jadi ada panas ya kan, terus jadi listrik. Ada juga yang panas disimpan dulu di baterai. Nanti dia bisa kita pakai gitu ya. Dengan adanya sistem baterai itu kita ibaratnya nyimpan ya, ibaratnya kamu ngecas aja, tapi ngecasnya itu misalnya dari colokan gitu ya, kamu dari panas gitu. Nah gitu, itu salah satu solusinya, tapi itu tetap masih dikembangkan. Kalau lihat mobil listrik pakai baterai juga, ya nggak sih? Sekarang ya walaupun belum banyak, tapi kita benar-benar udah menuju ke arah sana. In fact, yang COP26 sekarang itu salah satu yang mau ditekankan adalah untuk mobil listrik secara global, ya kan gitu. Nah, selain itu ya, apalagi ya status renewable energy di Indonesia. Mulai tahun 2022 udah nggak boleh ada PLTU baru. PLTU apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Jadi listrik kita sekarang itu dia dari tenaga uap. Dari mostly. Mostly. Apalagi yang di sekitar, ingat nggak sih pernah ada blackout tahun 2019? Itu ada masalah. Itu ada masalah di PLTU sekitarnya, sehingga ya kita blackoutnya lama. Itu kan kita ketergantungan banget ya sama PLTU tersebut. Gitu. Nah itu kita nggak boleh ada PLTU baru di 2022. Kalaupun yang udah ada,
itu harus ada mekanisme penyerapan carbon capture gitu ya. Jadi apa namanya ya itu sesuai sama komitmen kita ya, kita mau ke arah renewable energy. Jadi kalau yang udah ada ya di keep, tapi nggak ada yang baru lagi gitu. Nah selain itu apa lagi ya? Untuk bahan bakarnya, pernah dengar biodiesel ya? Biodiesel. Nah ini pemerintah Indonesia itu kan sekarang dia di B20. B20 itu artinya campuran 20% biodiesel, ya 80% solar. Solar betul. Ya kan? Nah sekarang dinaikin jadi 30% B30, 30% biodiesel, 70% dari solar. Nah aksi ini kenapa kita itu ya diingin pemerintah ya, karena kita ingin ya bahan bakar ya fossil fuel bahan bakar ya BBM ya berasal dari nabati, sumber nabati atau sumber yang berlanjut itu ya kita naikkan lah itu persentasenya gitu. Ini juga terkait sama risetnya Bakri juga kok. Kita kolaborasi sama teknik industri ternyata pernah masak ya pasti ya. Nah itu abis masak minyaknya ditaruh mana? Biasanya ditampung lagi di dalam panci atau disaring lagi terus habis itu dibuang aja. Iya kan. Nah mind blowing banget. Ternyata bukan mind blowing, ini sebenarnya konsep yang udah lama banget. Cuma gara-gara ngeriset tuh jadi ngerti. Ternyata itu tuh adalah potensi yang terlupakan. Karena instead of kita dari sawit, ya bisa aja dari yang udah bekas, yang udah nggak dipakai lagi. Itu ternyata di luar negeri, di Eropa itu udah dijadiin biodiesel. Sampai Eropa itu, tau nggak, believe it or not, impor minyak jelantah dari ini. Impor minyak jelantah karena mereka udah nggak mau ada fossil fuel kan, makanya mereka dari sumber yang terbarukan. Nah di Indonesia sendiri itu belum, sebenarnya sih aturan nasional belum ada, tapi Pergubnya Jakarta 167 tahun 2016 sudah ada, tapi implementasinya masih kurang banget gitu. Dan itu hanya di sektor non domestik, sektor domestik yang nyumbang sekitar 210.000 liter ya kan per hari, itu belum diatur malahan ya. Yang diatur aja belum maksimal, apalagi belum diatur, ya nggak sih? Itu potensi yang jadi biodiesel ya. Yang sekarang sih belum ada, setahu saya itu belum ada aturan sistem dan aturan yang benar-benar menyasar si minyak jelantah ini. Padahal ini benar-benar menurut saya sih sangat potensial ya dibanding dibuang. Dan saya dilihatin YouTube di Korea itu, di YouTube itu ada pipa yang, karena kalau minyak itu kan kalau dia dingin dia kan beku ya. Betul. Dia kalau di apartemen itu dia bisa ibaratnya dia nyumbet. Dibanding dia nyumbet, terus ikan berenang, pinginnya kan di air yang bersih ya, malah kena minyak, kasihan ya. Mendingan kamu dapat uang, karena kalau kamu ngasih minyak jelantah kamu ke pengumpul, kamu dapat uang by the way 2.000 sampai 8.000 tergantung kamu dibelinya berapa. Kan lumayan banget ya per liter dapat segitu ya. Kamu kumpulin sekitar 10 liter dapat 80.000, bisa beli Starbucks sama makanan, ya nggak sih, kayak gitu ya. Dan orang ternyata mau aja ngumpulin, tapi dikasih insentif. Ya kan, ya pastilah ya. Kadang-kadang namanya orang kan pasti harus ada motivasinya ya. Terus dan juga dikasih pengetahuan, itu salah satu riset kami juga gitu. Orang tuh mau ngelakuin kalau apa sih? Ternyata ada insentifnya juga, sama dia punya knowledge. Ya kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu gimana dia mau ini, bahkan dia kayak kamu, dia baru tahu bisa jadi biodiesel. Oh ternyata bisa jadi lilin, kayak scented candle gitu. Oh ternyata bisa jadi macam-macam. Oh dibanding dibuang ya udah ya dikumpulin, tapi gampang ya ngumpulinnya kan, syaratnya semuanya harus gampang dong. Yang penting saya tinggal buangnya itu sama aja kayak saya buang sampah, ditaruh di sini ya udah kamu kumpulin gitu. Jadi kadang-kadang itu dari situ saya jadi tahu gitu. Terkadang masyarakat juga nggak peduli bias. Karena tidak tahu ya. Karena nggak tahu, dan tahu pun sekilas aja. Ya. Kamu tahu sendiri. Kadang orang sayang karena terbiasa. Yep. Ya nggak sih? Betul. Ya nggak sih? Kadang-kadang ketemu terus jadinya suka gitu kan. Nah, gini kita dikasih tahu sekali aja belum tentu nempel. Dan dikasih berkali-kali juga belum nempel. Bagaimana kalau ya kita mengharapkan sesuatu yang udahnya aturannya belum ada sistemnya, dan edukasinya juga mungkin belum masif ya. Ada ini saya tahu ada, tapi belum masif. Belum masif kayak propaganda gitu ya. Belum masif gitu. Jadi kita kadang-kadang ya banyak yang kayak, aduh saya mau buang sampah obat kemana ya, saya mau buang minyak jelantah kemana ya. Kita ibaratnya harus mencari tahu sendiri. Padahal kalau sistemnya udah bagus, kita harusnya ibaratnya dari komplek ya, ini tinggal kesini, kebayang nggak sih? Dari RT-nya sendiri juga udah ngasih tahu gitu. Kita nggak perlu cari tahu sampai segitunya, dan kita kadang kan orang nggak pengen ya berusaha terlalu lebih, ya nggak sih?
Kita pengennya effortless aja. Ya kan bias, kita pengen effortless dan kita menjaga lingkungan, ya nggak? Nah itu sebenarnya PR-nya, bagaimana kita bergandengan tangan sama pemerintah, ya akademisi, masyarakat, LSM, sama hand in hand sih, ya menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sebenarnya faktornya nggak sekedar aturan ada terus kemudian jalan, no, nggak kok. Kalau kayak gitu terjadi, wah sudah gini ya nggak ada tweetnya Bu Siti Nurbaya, ya nggak sih, semuanya sudah perfect gitu kan, kompleks banget gitu, makanya semuanya tuh kayak ibaratnya harus gandengan tangan gitu di situ, nggak bisa hanya satu orang berusaha, ya dalam relationship juga satu orang berusaha satunya enggak susah juga, susah, semuanya tidak harus berusaha dan banyak pihak berkecimpung gitu di situ. Terima kasih Bu Mita.